Saya Riki Matingjapani, saya akan menjelaskan tentang konsep dan agensi Pancasila sebagai sistem etika. Etika selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai baik atau buruk. Nilai merupakan kualitas yang tidak adil, karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Nilai membutuhkan pengemban untuk berada. Misalnya, nilai kejujuran melekat pada sikap dan kepribadian seseorang. Istilah nilai mengandung penggunaan yang kompleks dan bervariasi. Lacey menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Yang kedua, suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Tiga, suatu kualitas atau tindakan sebagian bentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. 4. Suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. 6. Suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Dengan demikian, nilai sebagaimana pengertian butir kelima, yaitu sebagai standar fundamental yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam bentuk, merupakan kriteria yang penting untuk mengukur karakter seseorang. Nilai sebagai standar fundamental ini pula yang ditetapkan seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain, sehingga perbuatannya dapat dikategorikan etis atau tidak. Aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, dan etika deontologis. Etika keutamaan atau etika kebijakan adalah teori yang mempelajari tentang keutamaan. Artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebijakan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia. Kedua, ada etika teleologis, adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan hingga tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Yang ketiga, ada etika deontologis, adalah teori yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukan yang memecahkan tujuan atau akibat. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima, nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, aslinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, adalah sikap rasa kebersamaan dan cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak sendiri. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Agensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda di negara Indonesia, sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam umat beragama. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran HAM yang mengancam integrasi bangsa, seperti kasus penyerbuan lembaga permasyarakatan Cebongan Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Keempat, kesenjangan antar kelompok masyarakat kaya dan miskin. Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan. Kesemuanya itu memperlihatkan pentingnya kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntutan atau prinsip bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebab berisikan tuntutan nilai-nilai moral yang hidup. Namun, diperlukan kajian krisis rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut
agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Saya, Safira Alivia Azahra, akan menyampaikan mengenai alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika antara lain, yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Contohnya seperti penyalahgunaan narkoba, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, dan tawuran. Ini menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah. Yang kedua, korupsi merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Contohnya, ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan korupsi. Artinya, Pancasila sebagai sistem etika sangat diperlukan. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Dengan kesadaran pajak yang tinggi melalui Pancasila, maka program pembangunan dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Yang keempat, pelanggaran HAM ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus HAM seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, dan KDRT. Maka diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Masyarakat Indonesia cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional, mau menang sendiri, keuntungan sesaat, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau, sehingga menimbulkan kabut asap. Oleh karena itu, Pancasila perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tugas para pelaku pembakaran hutan. Selain itu, penggiat lingkungan juga perlu mendapatkan penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Terahmi. Saya berasal dari kelompok 5. Materi saya adalah sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis terdiri atas 3, yaitu yang pertama pada zaman Orde Lama, pada zaman Orde Baru, dan pada era reformasi. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundlex atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup dalam masyarakatnya. Pada zaman Orde Lama, masyarakat telah mengenal tentang nilai-nilai kemandirian bangsa yang disebut dengan berdikari, yaitu berdiri dengan kaki sendiri. Yang kedua adalah pada zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. P4 adalah singkatan dari Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila, yaitu panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa Orde Baru. Sedangkan BP7 singkatan dari Badan Pembinaan Pendidikan dan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7 sebagai berikut. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil penemuan dari peneliti BP7 sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalannya adalah kebebasan memeluk agama. Yang kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalannya adalah mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, pengamalannya adalah cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Pengamalannya adalah tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalannya adalah menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Selanjutnya adalah pada era reformasi. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara di negara yang di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Sumber sosiologis. Dilihat dari sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Selanjutnya adalah sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang bersifat abstrak, sedangkan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Yang ketiga, selanjutnya adalah etika politik mengatur masalah politikus berhubungan dengan praktik institusi sosial. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi tujuan, dimensi sarana, dan dimensi aksi. Dimensi tujuan adalah terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai, yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Yang kedua, dimensi sarana. Dimensi sarana adalah memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian. Yang ketiga adalah dimensi aksi, yaitu berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Siska akan menjelaskan tentang membangun argumen, dinamika, dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Sistem ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan penuh semangat oleh para partai politik, tetapi hanya dimenangkan oleh 4 partai politik. Yang pertama ada PNI atau Partai Nasional Indonesia, lalu ada Partai Muslimin Indonesia, lalu ada Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemerintah di zaman Orde Baru mengikuti sistem etika Pancasila dan menganut sistem demokrasi terpimpin yang otoriter. Yang kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman itu, muncul konsep seutuhnya bahwa cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maksudnya, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa secara kodrat bersifat monodualistik. Monodualistik artinya makhluk rohani dan jasmani juga makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Lalu yang ketiga, ada sistem etika pada era reformasi sudah tenggelamnya dalam demokrasi. Tetapi seiring berjalannya waktu disadari bahwa demokrasi tanpa berlandas sistem etika politik akan membuat penyalahgunaan kekuasaan atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang argumen tentangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, tantangan pada sistem etika Pancasila di zaman reformasi yaitu kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Contohnya anarkisme, yaitu memaksa kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Yang kedua, tantangan pada sistem etika Pancasila di zaman Orde Lama, yaitu sikap otoriter dalam pemerintahan, sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Yang ketiga, tantangan pada sistem etika Pancasila di zaman Orde Baru berkaitan dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang mana sangat merugikan penyelenggaraan negara.
Nah, ternyata setelah saya mengatakan tentang Pancasila sebagai sistem etika tadi, salah satunya sedang terjadi saat ini. Pada masa reformasi ini, kita lihat saja sedang ada demo besar-besaran, mempermasalahkan Omnibus Law, RUU Ketenagakerjaan yang dirasa kurang tepat. Hal ini salah satu pengaruhnya tadi yang dikatakan karena kebebasan dalam berpolitik, sehingga tidak tersaringnya orang-orang yang pantas duduk di sana. Seperti saat ini yang dipermasalahkan adalah saat mereka mengesahkan RUU Ketenagakerjaan atau Omnibus Law tersebut, mereka mengesahkannya di malam hari tanpa ada rakyat satupun yang mereka ajak untuk berdiskusi. Bukankah salah satu hal yang membuat keributan tersebut terpecah belahnya adalah rasa anarkisme tadi, memaksa kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Bagaimana menurut kalian? Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terlihat pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral yang berdasarkan pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi. Moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga negara yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu ataupun kelompok. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistematika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan sila-sila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi para penentu sikap, tindakan dan keputusan yang diambil oleh setiap warganya. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberikan arahan bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik lokal, nasional maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistematika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter penyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Sekian, terima kasih.